Haleluya. Glory Jesus. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati Anda semuanya. Silakan duduk. Haleluya. Kita senang bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Ada amin. Menggenapkan nas firman Tuhan. Jika ada orang yang berkata kepadaku, mari datang ke rumah Tuhan. Oh, haleluya. Maka orang itu akan datang dengan sukacita yang besar. Haleluya. Ada sukacita dalam hatimu? Amin. Apakah Anda datang ke rumah Tuhan dengan terpaksa? Atau dengan sesuatu ajakan dari orang-orang sesudah Anda diajar? Kalau masih baru wajar diajak. Amin. Tapi kalau Anda sudah mendengar firman terus dinyatakan, apakah itu berdampak dalam hidupmu? Amin. Apakah itu bermanfaat bagi hatimu? Apakah Anda sudah cek bahwa pikiranmu sudah lurus dengan firman yang sudah Anda dengar? Apakah Anda datang kemari untuk mensupport firman? Apakah Anda datang kemari untuk menciptakan suasana surgawi? Jika belum siap, di luar tempatnya. Ada amin. Jika belum siap, di luar tempatnya, berlutut di sana dan tunggu sampai Anda siap hatimu. Masuk kemari untuk menciptakan suasana surgawi. Karena Anda terikat masuk dalam rumah Tuhan untuk menerima hadiratnya, untuk mendengar suaranya, untuk melihat wajahnya. Di sini Anda mencari Tuhan, haleluya. Sehingga Anda akan tahu bahwa jika Roh Kudus menyentuh Anda, maka tidak ada hal yang tidak bisa. Karena segala yang manusiawi tidak akan masuk ke surga. Segala yang manusiawi tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin. Itulah sebabnya sebelum Anda datang, persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Supaya Anda layak untuk masuk dan menghadap tahta kasih karunia-Nya. Sehingga jika orang datang dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan kamu dihukum. Betul? Itu yang dikatakan Tuhan. Jangan sampai kamu kena hukum. Tapi jika Anda datang dengan hati yang murni, maka Tuhan janjikan, aku akan memberkatimu. Haleluya, praise the Lord. Aku akan memberkatimu dengan berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya, kalau orang dijanjikan, aku akan gaji kamu 100 juta. Wah, siapa orang yang tidak akan datang ke situ? Betul? Ya, semua tunjangan, semua fasilitas, semua disediakan. Kerja di sini, 100 juta untuk kamu setiap bulan. Pasti semua akan lari ke situ. Betul? Ya, ada gula, ada semut. Kalau ada gula semut nggak datang, berarti bukan semut. Ya tak? Betul atau salah? Ya. Kalau ada gula semut nggak datang, berarti bukan semut. Kalau ada bangkai segar, Raja Wali nggak berkerumun, berarti bukan Raja Wali. Amen. Haleluya. Dan kalau itu Raja Wali, maka dia datang untuk melihat makanan tersebut. Amin. Dan dia sadar bahwa dia makan bukan sendirian. Maka kepak sayapnya pun tidak akan dia gepek-gepek, pak untuk menyentuh supaya aku dapat porsi yang lebih besar. Ada amin. Tetapi yang berbagi bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Oh, haleluya. Itulah sebabnya jika Anda belum siap untuk hal ini, ada waktunya Anda mempersiapkan diri. Karena kita datang ke rumah Tuhan adalah untuk hal-hal tersebut. Hal-hal yang manis, hal-hal yang suci, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang saleh. Haleluya. Ketika saya mengucapkan hal-hal ini, hati Anda tertuduh, saatnya untuk berlutut. Tuhan ampuni saya, Tuhan persiapkan diriku. Aku datang ke sini untuk mensupport firman Tuhan. Aku datang ke sini untuk berfellowship dengan firman-Mu. Aku datang ke sini untuk mendapatkan berkat-berkat surgawi daripadamu. Aku datang kemarilah untuk mendengar suaramu yang manis, yang kecil. Amen. Haleluya. Persiapkan hati Anda. Itu sebabnya selalu waspada dimanapun Anda bergerak, dimanapun Anda berada. Karena iblis tidak pernah terlelap. Iblis terus bekerja. Haleluya. Iblis terus bekerja. Dia berusaha untuk menghantam kakinya Sister Siska. Iblis sedang bekerja untuk akan mencuri sukacitamu. Tapi apakah kamu mau dicuri sukacitanya? Amen. Haleluya. Dia mengerjakan apapun dan Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Dia hanya bilang, hanya jangan nyawanya. Haleluya. Praise the Lord. Jadi Anda melihat bahwa kita sedang di dalam sukacita surgawi di sini. Mau sakit,
mau dilanda apapun, mau tidak ada uang, maupun kondisi kita lagi lemas, lagi lemah, tetap sukacita. Asal pandangan kita menuju kepada hal-hal yang kekal. Haleluya. Memandang saudara dan saudarimu, dialah makhluk yang kekal. Bisa Anda katakan satu dengan yang lain, kamulah makhluk yang kekal. Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya bahwa Anda makhluk yang kekal? Di sorga hanya ada kasih. Sorga terdiri dari firman. Heaven consists the word. Sorga terdiri dari firman. Amin. Jika Anda bisa mengatakan kamulah makhluk kekal, oh kamu juga makhluk kekal, buktikan bahwa Anda makhluk kekal. Rendah hati, sederhana, amin, mengekspresikan hal-hal yang positif di dalam pemikiran, dalam kata-kata, dalam tindakan, satu kepada yang lain. Praise the Lord. Mengerti yang saya maksudkan? Tidak mencoba untuk mengkritik, tidak mencoba untuk contention, ya kan? Pertentangan, perselisihan, amin. Tidak pilih kasih, amin. Tapi kasih menutupi banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa. Betul? Hidup di dalam hal yang manis, taat pada firman-Nya, amin. Taati pemimpinmu, betul? Ikuti instruksi firman Tuhan. Maka Anda akan mengatakan lagi, kamulah makhluk kekal. Anda makhluk kekal. Ya, Anda kelahiran surga. Ada amin. Anda kelahiran surga? Siapa yang kelahiran surga? Ada surga wajah panjang. Ada di surga ketidaktaatan. Ada. Siapa dia? Lucifer. Amin. Lihat, perhatikan, renungkan ketika Anda mulai memikirkan sesuatu yang bukan firman, renungkan, oh saya adalah makhluk kekal. Ketika Anda datang ke gereja dan kemudian mata Anda mulai lari dan mulai pikirannya kemana-mana, pikirkan, aku di sini untuk menciptakan atmosfer surgawi. Aku datang kemari untuk mensupport firman Tuhan. Tapi kalau semuanya itu nggak pernah teringat akan Anda, kita akan bicarakan hal itu di sini. Berarti ada sesuatu yang salah, ada spirit yang tidak benar dalam diri Anda. Ya atau tidak? Ya, nggak bisa ditipu itu. Anda pun nggak bisa menipu diri Anda. Anda tidak bisa menjadi burung onta. Amin. Tidak bisa. Anda harus menjadi siapa Anda yang sesungguhnya. Serangan selalu datang, pencobaan selalu datang, tetapi Dia selalu mengingatkan. Oh, haleluya. Dan ketika Anda ingat siapa diri Anda, itulah yang membuat Anda menang. Ketika Anda ingat bahwa Yesus menyelamatkan Anda, ketika Anda ingat bahwa darahnya membenarkan Anda dengan cuma-cuma, amin, tanpa uang, tanpa harga, oh haleluya, maka Anda sadar siapa diri Anda, maka Anda akan mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Anda akan merespon setiap pengajaran dan khotbah yang sudah disampaikan, memastikan bahwa saya melakukannya, saya mengerjakannya, dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Haleluya, saya tidak akan mencemarkan tubuh Kristus, tapi saya akan memperlihatkan bahwa kualitas tubuh Kristus inilah hidupku. Anda harus proklamirkan diri Anda. Sama seperti baptisan air yang Anda kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah untuk memproklamirkan diri Anda kepada dunia bahwa aku adalah anak Allah. Haleluya. Itulah baptisan air Anda. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari dalam air dan memproklamirkan kepada dunia, akulah anak Allah. Amen. Dan sekarang jika pengakuan itu datang dari sesuatu yang dihidupkan oleh Roh Kudus, maka itu akan langgeng, itu akan abadi, itu adalah kekal adanya. Karena itu bukan emosi Anda.
Amin. Itu bukan emosi Anda, itu bukan sensasi Anda, itu datang dari sesuatu yang di dalam, suatu benih yang dihidupkan. Amin. Karena Anda berjalan keluar dari air untuk menuju baptisan api, baptisan Roh Kudus, masuk dalam tubuh Kristus, dipenuhi Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dari sejak Anda menerima firman itu. Itulah sebabnya Paulus bertanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus sesudah kamu percaya? Amin. Haleluya. Dan siapa yang bisa percaya? Domba, Raja Wali, Anak Allah, mempelai wanita. Amin. Hanya mereka yang percaya. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus sesudah kamu percaya? Amin. Sungguh statement pernyataan yang harus Anda renungkan setiap saat. Haleluya. Sesudah kamu percaya pesan ini, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Haleluya. Amin. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, hidupmu akan berubah. Amin. Cara pandangmu akan berubah, cara berpikirmu akan berubah, tindakanmu akan menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan berarti bahwa kalau sudah dipenuhi Roh Kudus kemudian tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami tantangan, betul? Tidak pernah digoda, tidak pernah dicobai. Peperangan semakin dahsyat dan seru. Haleluya. Praise the Lord. Dan Tuhan izinkan Anda untuk menjalani semuanya itu, glory, karena Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia. Haleluya. Sudah selesai semuanya. Mari masuklah ke tempat yang telah kusediakan. Amen. Akan ada parade yang terbesar, yaitu adalah barisan para veteran perang. Amen. Barisan veteran perang akan parade di situ. Dan kalau Anda bicara veteran, berarti adalah mantan petarung. Oh, haleluya. Mantan petarung, prajurit di dalam laskar barisan Kristus Yesus di setiap zaman akan ditampilkan dalam parade tersebut. Haleluya. Praise the Lord. Jadi ini saatnya untuk berperang. Apa yang Anda perangi? Pikiranmu. Peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara yang selalu berusaha untuk menyuntikkan dalam pikiran Anda hal-hal yang najis, hal-hal yang neraka, hal-hal yang bukan sorga, hal-hal yang tabu, hal-hal yang cemar. Amin. Itulah yang sedang disuntikkan senantiasa oleh para penguasa di udara, roh-roh penguasa, roh-roh jahat yang sedang bergentayangan di muka bumi ini. Haleluya. Tetapi sebagai anak Allah, haleluya, sebagai seorang anak Allah, akulah anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Aku harus tampilkan bahwa akulah anak raja. Ekspresiku anak raja, kata-kataku anak raja. Haleluya, pikiranku anak raja. Amin. Aku bukan anak pecundang. Amin. Aku bukan anak bupati, aku anak raja. Amen. Haleluya. Dan jika Anda bicara raja, raja adalah penguasa. Amen. Maka akulah ahli waris. Oh, glory. Ketika Anda renungkan semuanya itu, brother and sister, Anda akan berjingkrak di sini.